Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai saja ya. Iya, Pak. Baik, Pak. terima kasih semuanya yang telah hadir di sini. Sekitar 14-15 sama saya untuk perkuliahan di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan yang lainnya bisa segera bergabung. Untuk mata kuliah pertemuan perkuliahan keempat ya, kalau nggak salah ya. Keempat, ya betul keempat. Di sini sesuai dengan di pertemuan sebelumnya bahwa ada tugas yang setelah kalian kerjakan ya kelompok 3-4 orang ya untuk mengidentifikasi deskriptif project mengenai kawasan koridor ya, diidentifikasi. Dan saya pun sudah membaca ya dari masing-masing kelompok. Dan hari ini saya inginkan untuk mempresentasikan. Tadi pagi sudah saya infokan untuk mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan. Baik, silakan yang mau presentasi. Siapa dulu? Atau saya pilih aja? Halo, halo. Di sini ada siapa aja nih kelompoknya? Sudah saya lihat. Di sini ada kelompoknya kelompok 4. Devi, Robi, Jamrud. Silakan presentasikan. Siapa yang mau presentasi? Baik, Pak. Saya saja, Pak. Oke, silakan Mas Jamrud. Silakan videonya dimunculkan semuanya ya. Sebentar ya, Pak. Oke. Ya, udah masuk belum, Pak? Oke, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait tugas kami yang berlokasi di daerah Jalan Raya Barata, Raya Galumas dengan kelompok Devil Sevilla, Ruby Mahfud, dan saya sendiri Zamrul Aryandika. Temanya ini ada lokasi sejarah, jenis klasifikasi, latar belakang, dan pemilihan site. Ruang kota di sekitar Jalan Barata Raya, Karawang. Lokasinya Jalan Barata Raya, Sukaluyu, East Teluk Jambe, Karawang, Regency, West Java 41361 Indonesia -976.4
meter. Jalan Barataraya atau Galumas Karawang sebagai koridor penghubung. Sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Karawang menjadi salah satu wilayah tujuan idaman investasi di Indonesia. Banyaknya investor lokal dan mancanegara yang menanam modal di daerah ini menandakan bahwa selangkah lagi Karawang akan menjadi kota metropolis yang baru. Pembangunan di daerah Jalan Barataraya Galumas Karawang akan jadi bagian dari kemajuan kawasan industri di Karawang. Jalan Barata merupakan jalan yang memiliki lalu lintas padat karena merupakan jalan konektor antar kawasan Galumas hingga tol Karawang Barat. Jalan ini dipenuhi oleh koridor berisi bangunan komersial berupa toko, restoran, kafe, dan wisata kuliner. Jalan Barataraya Galumas sebagai kawasan pusat hiburan, kuliner, hunian, dan bisnis terbesar. Lewat kayaknya Mas itu Mas. Slide 4-nya. Oh, ya. Slide 4. Oh ya, maaf Pak. Ya. Sejarah Jalan Barataraya atau Galumas berdiri sejak tahun 2004 dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan kawasan yang lengkap sebagai ruang hidup dan bisnis bagi masyarakat. Galumas mulai mengembangkan pusat hunian modern sejak 2007 di atas lahan seluas 180 hektar. Untuk memenuhi kebutuhan hunian dan tempat komersial di Karawang dengan konsep kota dinamis terbesar yang integrasi, kawasan Galumas dibangun untuk menjadi kota mandiri di Karawang. Seiring waktu berjalan, kini Galumas Karawang bukan hanya saja jadi tempat pusat hunian idaman saja. Kini Galumas sudah menjadi pusat hiburan, kuliner, wisata, pusat perbelanjaan, serta bisnis terbesar. Jalan Barataraya Galumas sebagai kawasan pusat hiburan, kuliner, hunian, dan bisnis terbesar. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2011 sampai 2031 bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Karawang mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, penempatan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi serta penataan kawasan strategis Kabupaten Karawang. Aktivitas informal. Jalan Barataraya menghubungkan Jalan Galumas dengan arah tol Karawang Barat. Ini merupakan jalan dengan mobilitas tinggi, mengingatkan jalan ini berfungsi sebagai jalan penghubung kegiatan perindustrian skala nasional dan juga merupakan akses jalan umum yang digunakan oleh berbagai kalangan. Aktivitas tersebut mengakibatkan penumpukan arus lalu lintas dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan lingkungan pemukiman di sekitarnya. Pengguna Jalan Barataraya termasuk dekat dengan kawasan industri. Pengguna jalan ini tidak hanya digunakan oleh kendaraan industri saja, melainkan digunakan warga sekitar untuk melakukan kegiatan komersial lainnya sebagai pedagang ke pasar dan juga digunakan oleh para pelajar untuk pergi ke sekolahnya. Penggunanya antara lain sektor formal, pengusaha, minimarket, atau toko kelontong, dan pendidikan yaitu sekolah. Sektor informal yaitu tukang parkir, ojek online, ojek pangkalan, dan kebersihan. Jalur transportasi. Dari jalur transportasi pada kawasan ini dapat pertemuan antara penjalan kaki, kendaraan tidak bermotor, dan kendaraan bermotor. Lalu untuk selanjutnya, alasan kami pemilihan site ini adalah 1. Berada pada lokasi dengan mobilitas tinggi. 2. Fasilitas pejalan kaki yang tidak memadai. 3. Kurangnya objek jalan dan marka jalan sebagai simbol. 4. Bahu jalan sebagai tempat parkir. Dikarenakan kondisi seperti ini butuh untuk di upgrade kembali jalan di Barataraya ini. Dan terima kasih Pak. Ada yang ingin bertanya?
Oke, terima kasih Mas Jamrud ya untuk presentasinya. Baik, saya akan respon dulu ya terkait dengan penjelasan. Coba di slide pertamanya. Ya, Pak. Lokasinya di di kelompok Jalan Raya kelompok 4 ya ini Jalan Ya, Raya Pak. Barata, Raya Galumas, 3 orang ya. Pertama saya akan coba memberikan masukan terlebih dahulu terkait dengan cara melakukan presentasi. Ya, Jamrud, terima kasih sudah berani untuk untuk mempresentasikan ya tugas ini. Namun saya memberikan masukan, alangkah baiknya Ya, Pak. kita sebagai seorang arsitek itu memang harus berlatih berkomunikasi. Karena kenapa? Karena memang penting kita untuk meyakinkan klien, sehingga memang komunikasi itu merupakan salah satu hal utama ya, sehingga masukannya alangkah baiknya kalau untuk mempresentasikan itu jangan dibaca seperti Oh, itu iya, Pak. ya, Maaf, Pak. jangan dibaca tapi diberikan menjelaskan. Beda presentasi sama membaca itu berbeda. Seperti itu. Tidak apa-apa, jadi nggak usah ini, yang penting Mas Jamrud sudah berani dulu ya, Ya, Pak. untuk melatih presentasi. Mas bisa searching banyak di YouTube kok, bagaimana presentasi yang baik itu seperti apa. Ya, Baik, Mas Pak. Jamrud ya. Siap, Pak. Baik, Baik. oke. Untuk yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita men-setting layout PowerPoint. Ya, upayakan dalam untuk membuat PowerPoint itu semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin itu bisa full color ya. Terus juga tulisan terbaca ya. Baik, Pak. Terus juga keselarasan antara warna ya, seperti itu. Nah, di sini Mas, kita sebagai seorang arsitek penting ya ketika PowerPoint itu memang harus menampilkan gambar ya. Perbanyak gambar, sedikit tulisan seperti itu. Poin-poin saja. Jadi di sini minimal tim ini sudah coba buat PowerPoint ya semenarik mungkin, namun saya memberikan masukan. Yang pertama adalah terkait dengan tulisan. Ya, upayakan tulisan itu bisa dibaca seperti itu. Jangan sampai nanti ketika kalian untuk ukuran tulisan itu alangkah baiknya perhatikan ini apabila dilihat oleh proyektor terbaca atau tidak, seperti itu. Kalian harus sampai seperti itu ketika kalian membuat tulisan, terutama ukuran seperti itu. Nah, di sini beberapa slide saya lihat tulisannya terlalu kecil ya, Iya, sehingga Pak. ketika saya dilihat di laptop pun harus mengerincingkan mata lah istilahnya ya, Iya, Pak. sehingga karena memang terlalu kecil. Jadi upayakan tulisan itu terbaca seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait bagaimana kita menyajikan gambar. Ya. Saya lihat di gambar ini upayakan kalau gambar itu proporsional. Ya, upayakan di dalam slide gambar ini kan sebetulnya ingin menampilkan penjelasan secara visual ya. Jadi upayakan di dalam untuk menampilkan gambar itu diproporsional antara slide-nya. Jangan nanggung. Contohnya misalkan di slide 6 coba lihat. Nah, seperti ini, sampai slide 6 masih ada lahan kosong di sini. Ya, Pak. Seperti itu. Jadi upayakan kalau ini masih ada lahan kosong ya bisa ditambahkan foto seperti itu. Ya. Baik, Pak. Dan upayakan juga kalau namanya menampilkan foto udah aja nggak usah dibuat seperti ini nih ada potongan-potongan seperti ini, landscape saja, portrait atau landscape seperti itu. Baik, Pak.
Oke, yang ketujuh, coba lihat perhatikan. Yang Slide ketujuh. ketujuh. Nah, seperti ini kan. Iya. Saya yakin sih sebetulnya kalian tinggal sering-sering memperhatikan slide-slide seorang arsitek ketika kalian mengikuti seminar dan sebagainya. Itu bisa kalian perhatikan ketika menampilkan foto itu memang upayakan dalam membuat slide ya, tidak ada lahan-lahan kosong seperti itu. Sehingga seperti ini ya, bentuk foto 3 seperti ini. Kenapa tidak langsung saja dibuat 3 foto dalam satu jajar seperti ini? Nanti sisa yang sebelah kirinya bisa dioptimalkan untuk mengisi tulisan. Seperti itu. Oke? Oke, Pak, siap. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalian untuk belajar menselaraskan antara warna. Kayak gitu ya. Baik. Warna di dalam slide seperti itu. Jangan upayakan kalau merah oke lah, sama coklat masih bisa seperti itu. Jangan sampai misalkan pink sama hijau dan sebagainya sehingga secara visual mata itu tidak enak dilihat seperti itu. Dan saya yakin sebetulnya slide ini ya, untuk tampilan background slide itu bisa kalian pilih lagi seperti itu ya. Bisa ada yang bisa lebih baik sehingga slide seorang arsitek yang dibuat oleh seorang arsitek itu memang harus elegan ya. Elegan, warna full color tapi enak secara view, enak dilihat seperti itu. Namun ada juga yang kadang-kadang sudah proporsional gitu ya, penyajiannya juga sudah enak, tapi warnanya terlalu merusak mata dan sebagainya seperti itu, nggak enak melihatnya seperti itu. Sehingga dalam hal penyajian itu penyajian slide itu kenapa saya bahas seperti ini karena 50% ya keberhasilan presentasi kalian itu dilihat dari cara penyajian presentasi seperti itu. Sisanya adalah kemampuan kalian di dalam berkomunikasi sehingga para yang mendengarkan itu bisa tertarik untuk mendengarkan presentasi Mas Jamrud dan tim seperti itu. Oke, itu aja terkait dengan cara penyajian presentasi. Untuk Ya, yang Pak. selanjutnya adalah terkait dengan lokasi yang sudah Mas buat seperti ini ya. Jadi di sini coba balik lagi ke slide pertama. Ya, ini di Karawang ya. Ya, Pak. Di Ya, jadi Karawang, ini Pak. di koridor pusat perdagangan ya, bisnis ya. Iya, Pak. Sepanjang coba lihat slide kedua. Jadi sepanjang ini itu, Pak, Hmm. tempatnya restoran, kafe itu dan penghubung antara ke industri, Pak, kawasan industri atau Karawang Barat. Jalan Ini penghubung. ada boulevard ada lingkaran sini ya, boulevard ya. Iya, Pak. Kalau bisa sampai sini aja bisa nggak? Jadi Sampai biar mulut sini. nanti ketika kalian membuat video kan outputnya harapannya sih sampai membuat video. Jadi nanti pertama itu bisa video pertama itu dari sini kayak gitu. Nah nanti akhir itu bisa jadi view kekuatan kalian di dalam menata desain untuk menampilkan videonya ada di sini nanti seperti itu. Baik, Pak. Oke, itu aja masukan terkait dengan koridornya ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan coba permasalahan. Kesalahan. Slide berapa ya? Ini apa ya? Iya, seperti ini. Jadi coba yang slide ke-7. Slide 7. Oh, ini. Nah, slide ke-7. Jadi di sini upayakan berada pada lokasi mobilitas tinggi. Sebetulnya ini 4 poin ini ya. Ini bisa dijelaskan jadi 4 slide sebetulnya. Misalkan ketika mobilitas tinggi tampilkan video fotonya terkait dengan kondisi foto yang memang sedang mobilitas tinggi. Gitu. Di sampingnya itu dijelaskan mobilitas tinggi itu karena faktor kenapa? Penyebabnya kenapa? Seperti itu. Kendaraan ataukah memang muatan lebar jalan yang tidak mendukung ya. Sehingga dengan lebar jalan yang ada atau sebagainya itu bisa ditampilkan. Slide kedua bisa nanti
di sini fasilitas pejalan kaki yang tidak memadai. Di fotonya pun tidak satu nanti. Nanti kalian bisa survei foto-foto lokasi pedestrian yang ada di kawasan tersebut. Iya, seperti itu. Jadi kenapa di dalam menampilkan alasan pemilihan site, permasalahan itu harus di breakdown di poin permasalahan itu di per slide, supaya untuk meyakinkan bahwa kawasan ini memang layak untuk ditata seperti itu. Dari mulai mobilitas tinggi, ya, pejalan kaki yang tidak memadai, objek jalan maka jalannya belum tersedia, ya, atau bahu jalan sebagai tempat parkir seperti itu. Nah, itu saya minta kepada timnya Mas Jamrud untuk di breakdown ke 4 ini jadi 4 slide seperti itu, diberikan penjelasan seperti itu. Nah, Baik, Pak. Oke. Terus sebetulnya ketika kalian itu melihat di PowerPoint yang sebelumnya yang saya berikan, itu yang koridor paling kritis ya, Ya, Pak. Kritis. di situ kan ada namanya pertama masa bangunan ya, tata guna lahan, ya kan? Terus Ya. juga masa bangunan, terus sirkulasi, terus juga signage, ya, preservation. Itu sebetulnya 8 elemen itu bisa di breakdown ada masalah nggak di kawasan tersebut. Nanti sebetulnya bisa di dalam pemilihan alasan site ini. Seperti itu. Itu Mas Jamrud terkait dengan masukan saya untuk presentasi yang telah tugas dan presentasi yang sudah dilakukan seperti itu. Baik, Pak, saya akan diskusi dengan tim kelompok saya. Oke. Akan diperbaiki lagi. Ya, silakan, nggak apa-apa, diperbaiki sambil nanti langsung tim ini jalan ke yang selanjutnya ya, mengenai studi kasus. Mengenai identifikasi dan analisis ya, Mas Jamrud. Kenapa? Iya, Pak? Jadi setelah ini, nanti kan ini diperbaiki nih. Setelah selesai diperbaiki, tim ini langsung sebentar, saya sharein dulu ya. Saya hentikan dulu ya, Pak ya, ini ya. Oke. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Oke. Nah, jadi Mas Jamrud itu bisa langsung setelah memperbaiki yang tadi yang saya sampaikan, ya. Ya, Pak. Ini masuk ke sini, identifikasi dan analisis. Baik, Pak. Ya, jadi dari mulai 8 Sirvani ini, dari slide 11, ini sudah punya kan tim Jamrud kan? Oh. Ya, yang ada saya share di kampus juga. Udah punya kan? Udah pegang? Belum, Pak. Belum. Belum dibuat. Enggak, maksudnya ini yang pernah saya jelaskan di pertemuan kedua gitu kalau nggak salah. Ini udah saya share di kampus di materi di pertemuan 1-2 kalau nggak salah. Nah, nanti kalian tim ini buat seperti ini. Identifikasi, analisis, ya, tata guna lahan, ya, 8 elemen Sirvani. Baik, Pak. Seperti itu. Nah, ini pernah saya jelaskan di pertemuan kedua ini. Jadi nanti Google Map-nya yang tadi yang sudah dibuat nanti diolah seperti ini. Diolah dulu seperti ini, baru diidentifikasi satu persatu. Ya. Nanti saya share lagi deh ini deh, takutnya lupa ya. Belum ke download lagi. Oke, Mas Jamrud ya. Jadi tugas selanjutnya adalah identifikasi dan analisis.
Baik, untuk selanjutnya silakan siapa yang mau presentasi lagi? Timnya kelompok 1 dulu nih. Timnya Bibit, Rangga Iya, Pak. Sutowo, silakan. Iya, Pak. Bentar, Pak. Pak, izin ini Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan kelompok 3 dulu boleh nggak Pak? Oh, silakan. Nggak apa-apa Mas Bibit. Iya, silakan, nggak apa-apa. Oke, silakan Nggak apa-apa. Mas Ade. Oke. Saya berbagi layar dulu. Kalau bisa di laptop ya. Laptopnya belum saya buka Pak. Jadi di Dibuka HP dulu nggak aja. apa-apa. Dibuka Nggak- dulu aja nggak Pak. kelihatan ini. Iya, kecil soalnya ini. Lihat tuh. Sebentar. Kalau diginin kelihatan nggak Pak? Coba ini kan lagi slide. Kelihatan nggak Pak? Ya sudah lah. Tapi lain kali kalau presentasi jangan ini ya, jangan di HP ya, Iya Pak. supaya istilahnya Dimulai Pak. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah pengantar arsitektur kota, di mana materi ini materi tugas besar ini disusun oleh saya sendiri, Neni Anggreni, dan Putri Septiani. Dalam tugas besar perancangan kota ada beberapa poin, yaitu yang pertama deskripsi proyek, kedua identifikasi dan analisis, dan ketiga yaitu konsep perancangan. Di mana dalam poin yang pertama ini di deskripsi proyek ini terdapat substansi yaitu di lokasi, substansi lokasi, sejarah, jenis dan klasifikasi, latar belakang pemilihan site. Yang pertama yaitu di deskripsi proyek, di mana di deskripsi proyek ini terdapat lokasi, sejarah, jenis dan klasifikasi, latar belakang pemilihan site. Kemudian ruang kota street di Sukatani Cikarang. Lokasi yang saya ambil yaitu di Jalan Raya Sukatani, Kampung Slengsing Jaya, RT 2, RT 1, Desa Sukadharma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Di mana di dalam lokasi set ini bisa dilihat bahwa di jalan yang saya tandai merah, yang kami tandai merah ini yaitu Jalan Raya Sukatani. Dan kami ambil yaitu kurang lebih dari 200 meter. Yaitu kawasan ini juga terletak di kawasan perdagangan, yaitu di Pasar Bancong. Jalan Raya Sukatani sebagai koridor penghubung, di mana Jalan Raya Sukatani merupakan jalan yang memiliki lalu lintas yang sangat padat karena merupakan jalan penghubung antar kecamatan. Jalan Raya Sukatani juga merupakan pusat pergerakan masyarakat yang padat dengan adanya bangunan komersial di sepanjang jalan, seperti pasar, terminal angkot, dan kantor kepolisian. Dan juga ada terletak sekitar 40 meter, yaitu rumah sakit, SD, SMP, SMA, puskesmas, kantor kecamatan, dan alun-alun Sukatani dan perumahan juga. Kemudian untuk sejarah Jalan Raya Sukatani itu, pada dalam catatan sejarah, Jalan Raya Sukatani itu merupakan jalan penghubung antar desa di tiap kerajaan pada zaman dahulu. Bahkan hingga sekarang, mengapa dinamakan Jalan Raya Sukatani? Karena pada zaman dahulu lahan pertanian di daerah ini berlimpah ruah dan mengikuti nama wilayah tersebut, yaitu Kecamatan Sukatani. Kemudian asal-usul dari Pasar Bancong di kawasan perdagangan ini. Asal-usul Pasar Bancong dalam sejarahnya ini yaitu diambil dari nama seorang pedagang Cina yang bernama Babah Chong. Nama tersebut begitu terkenal di kalangan masyarakat Sukatani dan sekitarnya. Sehingga kemudian ada perubahan aksen dan bahasa masyarakat hingga kata Babacong mengalami perubahan menjadi Bancong. Kemudian untuk Jalan Raya Sukatani sebagai jalan lingkungan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 2004, jalan lingkungan ini merupakan jalan umum yang ditujukan untuk kendaraan angkutan lingkungan. Lokasi yang saya ambil ini bahwa Jalan Raya Sukatani ini tergolong ke dalam jalan lingkungan primer karena berada di daerah pedesaan tingkat kabupaten dengan lebar kurang lebih 6 meter. Kemudian untuk alasan pemilihan site, untuk bagian yang kami tandai, untuk bagian yang berwarna orange yaitu kawasan perdagangan, dan untuk bagian yang kami tandai warna kuning yaitu untuk jalan. Kemudian alasan pemilihan site ini yang pertama karena terletak di daerah dengan mobilitas yang cukup tinggi, yaitu terdapat pasar dan toko. Terletak di daerah kawasan perdagangan, daerah ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi dengan adanya sebuah fasilitas umum, terminal, tipe C, dan pasar serta toko. Kemudian yang kedua, kualitas dan kelengkapan fasilitas pedestrian wise kurang memadai, di mana tidak ada trotoar untuk pejalan kaki dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas, serta tidak baik untuk penyandang disabilitas berjalan berkeliling di kawasan tersebut. Dan yang ketiga yaitu bahu jalan sebagai tempat parkir. Bisa teman-teman lihat bahwa bahu jalan yang digunakan sebagai tempat parkir yaitu tidak terdapat rambu diperbolehkannya parkir karena memang tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Namun ada beberapa kendaraan yang tetap parkir sehingga mengganggu lalu lintas jalan tersebut. Bisa dilihat dari foto yang saya tampilkan. Udah, Mas. Sudah, Pak. Oke, bentar ya. Baik, terima kasih Mas Ade Irsan untuk yang telah dipresentasikan. Bisa di slide pertama. Baik, ini lokasinya ada di Jalan Sukatani ya? Iya, Pak. Daerah Karangasih ya, sebelum apa? Karangasih ya? Nggak masuk Betul tidak? Karangasih sih, Pak. Tapi kalau misalkan saya ya agak sebelum Karangasih. Melewati ya? Iya, sebelum Karangasih kan, setelah Karangasih baru Sukatani kan ya? Iya, Pak, Daerah-daerah kalau sana misalkan ya? dari Cikarang. Baik, yang pertama adalah untuk presentasi ya, upayakan tadi yang saya sampaikan, upayakan kalau kalian presentasi jangan sampai menggunakan HP seperti itu ya, upayakan gunakan laptop ya supaya bisa, karena siap tidaknya kalian untuk belajar itu memang dilihat dari sana seperti itu. Jadi laptop itu ketika presentasi itu hal yang penting, karena kalau pakai HP itu biasanya buram jadinya PowerPoint-nya seperti itu. Ya, Mas Ade Irsan ya, nanti lain kali jangan pakai HP. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang kedua, dalam hal penyajian presentasi. Nah, yang presentasi, kalau lihat di slide pertama, coba lihat, tampilkan slide pertama. Paling pertama. Yang paling pertama. Nah, ini. Jadi upayakan, ini untuk masukan juga buat yang lain, bahwa dalam menampilkan cover, itu upayakan covernya itu dengan yang akan dipresentasikan. Kalau ini kan kebetulan kan
presentasinya adalah mengenai studi kasus ya, studi kasus dan koridor. Jadi upayakan covernya pun ya cover mengenai lokasi yang kalian kerjakan seperti itu. Ya biar berhubungan, dibuat desain semenarik mungkin ya dengan foto-foto hasil kalian pengamatan di lapangan seperti itu. Biar nyambung dengan materinya. Oke, itu yang mengenai cover. Yang kedua adalah terkait dengan coba next. Ya, terus next. Terus. Oke, ini lokasinya di Jalan Raya Sukatani ya, kiri kanan. Oke. Kenapa hanya 200 meter? Memang masalah besarnya ada di sini saja atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, yang saya survei tempat langsung itu dari pertigaan itu agak lumayan kurang agak kurang karena ada banyak sih, tapi kurangnya yang pedestrian waste itu Pak, yang trotoar itu banyak yang parkir juga yang sembarangan. Bahkan juga di terminalnya pun dialih fungsikan. Terminalnya sebelah mana? Di sebelah sini Pak. Sebelah sini Pak. Oh itu yang di sana. Kalau enggak gini aja deh, kalau coba di zoom out dulu. Nah, lokasi kenapa tidak ini aja yang warna merah? Yang warna merah ini ditambahkan saja dengan yang atasnya ini. Kelihatan nggak ya saya? Jalan Raya Sukataninya ini yang atas, ini kan merah nih, yang bentuk T aja nanti. Bentuk yang T saja. Itu nanti yang T. Nah, yang T ini nanti di lokasi, jadi tambahan lokasi tim ini. Supaya nanti ketika kalian menganalisis, merancangnya lebih lama lah dalam menampilkan videonya seperti itu. Ya, ditambahkan saja ya, jadi bentuk T aja ya. Siap. Oke. Seperti itu. Bentar. Oke, coba ke permasalahannya, slide permasalahan. Nah, kalau ini untuk tulisan upayakan semuanya pakai rata kiri rata kanan ya. Oh iya Pak. Kalau biasanya kan Ctrl Shift J ya kalau nggak salah ya, atau ini kalau di Word itu, di PowerPoint juga bisa seharusnya. Di Ctrl Shift ntar saya coba dulu. Nah, di Ctrl Shift J seperti itu. Nanti kalau pakai Ctrl Shift J itu nanti rata kiri rata kanan. Ya. Jadi tulisannya biar enak dilihat seperti itu. Nah, kalau menampilkan gambar, upayakan ini kotak gak masalah. Ini kan mencoba memaksimalkan slide ya. Nah, upayakan udah yang putih-putih ini, yang atas sama bawah itu dibuat aja dimaksimalkan saja biar tidak ada ruang-ruang kosong seperti itu. Dan jangan diburamkan kayak gini, kayak gitu. Kotak biasa saja, ya. Oke Pak. Oke, yang ke permasalahannya coba. Ini Pak. Nah, coba ke slide sebelumnya. Ini nggak tahu karena karena mungkin pakai HP jadi buram atau bagaimana.
eh, ini copy paste-nya kalau kalian mengcopy dari ini kan dari Google Map ya. Ketika mempaste Iya, Pak. ke PowerPoint itu pastenya paste spesial JPEG atau bitmap biar nggak pecah seperti itu. Kalau di PowerPoint itu kan atas sebelah kiri itu ada paste tuh. Nah, diklik aja pastenya itu ada pilihan. Nah, pilih paste spesial. Paste spesial nanti keluar kolom pilihan, ada bitmap, ada Word, ada JPEG. Nah, pilih bitmap atau JPEG supaya apa? Hasil pastenya itu tidak pecah seperti ini. Karena kalau lihat di sini ini hasil fotonya ini buram ya, nggak proporsional. Jadi dibesarkannya itu seperti dipaksakan seperti itu. Jadi tidak terlihat enak melihatnya seperti itu. Ya Mas ya. Oke, Pak. Siap. Oke, yang permasalahan coba. Nah ini alasan pemilihan. Oke, nah ini juga ya. Ini sebetulnya masih bisa dibesarkan juga nih foto-fotonya. Jadi ketika menampilkan gambar lokasi, perhatikan dianalisa juga kalian. Ini foto ini bisa terlihat atau tidak. Seperti itu. Kalau terlalu kecil sebetulnya ini masih bisa dimaksimalkan karena apa? Karena masih ada ruang sebelah di bawahnya ya, di bawah sama di atasnya. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan untuk menambah besar lagi, ini alasan pemilihan set bisa sebelah kiri saja. Nanti ini bisa dimaksimalkan gambarnya untuk memperbesar gambar. Oke? Oke, Pak. Mas? Siap. Oke, jadi itu terkait dengan masukan dari saya. Silakan kalau untuk lokasi, saya lihat memang Sukatani saya tahu kiri kanan pedestrian pun tidak ada ya, kondisi mobilitasnya juga tinggi dan memang perlu penanganannya prioritas di dalam penataan kawasannya. Jadi untuk selanjutnya selain tadi permintaan saya untuk diperbaiki dalam penampilan slide, juga silakan tim ini lanjut ke slide selanjutnya, identifikasi analisis ya. Baik, Pak. Punya ininya kan sudah ada kan ya, Mas? Yang PowerPoint yang saya berikan. Yang 8 Cirpani itu studi kasus. Udah ya? Nah itu. Nanti di sana ada slide dari halaman 11 sampai halaman 21. Seperti itu. Ya. Itu aja Mas. Ada Irsan? Ya, Pak. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Silakan next selanjutnya. Oke, sama-sama. Selanjutnya tadi siapa? Bibit. Mana Bibit? Ya, Pak. Udah tampil belum ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 dari perencanaan dan perencanaan kota, kita anggota saya sendiri. Belum di share screen, Mas? Oh, belum ya?
Oke, Pak. Oke. Baik, untuk lokasi kita ada di Jalan SDC. Untuk pemilihan lokasi kita ada di kawasan Sentra Brosur Cikarang, Jalan RE Marta Dinata nomor 95, Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Untuk sejarah tentang Sentra Brosur Cikarang atau biasa disebut SGC merupakan pusat perdagangan pertama dan terbesar di kawasan Kota Cikarang, hadir dengan konsep pasar brosur modern. Lokasi yang sangat strategis dengan pangsa pasar yang menjanjikan, memiliki prospek bisnis yang sangat cerah pada musim datang. SGC terletak di Jalan RE Marta Dinata Cikarang yang dapat dijangkau melalui tol Jakarta Cikampek yang terhubung dengan tol dalam kota serta tol Jor. Didukung 2 pintu keluar tol akses Cibitung Cikarang, menjadikan SGC hanya selangkah dari Jakarta. Biasanya dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektar, terdiri dari 5 lantai pusat perbelanjaan, dilengkapi berbagai restoran asing khas saji yang terkenal serta seribuan outlet produk fashion, menjadikan SGC pusat tren bagi masyarakat Cikarang. Lokasi strategis SGC yang dikelilingi kawasan industri serta hunian di Kota Cikarang menjadikan pusat belanja paling ramai di Kota Cikarang. Jalan sebagai koridor lalu lintas utama. Jalan RE Marta Dinata sebagai koridor lalu lintas utama dari dan ke arah Jakarta Cikampek. Arus lalu lintas pada jalan ini sangat padat, meliputi kendaraan besar maupun kecil, baik kendaraan umum, pribadi, serta kendaraan niaga. Kondisi saat ini pada samping kanan dan kiri jalan terdapat banyak lapak-lapak tidak permanen dan beberapa toko-toko permanen sebagai pusat kegiatan ekonomi dari semua kalangan, menjadikan area ini sangat padat arus lalu lintas, baik yang menggunakan kendaraan maupun kendaraan. Selain pada kawasan ini juga merupakan persimpangan dengan Jalan Kapten Sumantri dan Jalan Raya Industri. Jalan sebagai jalur kegiatan ekonomi. Jalur ekonomi pada Sentra Brosur Cikarang fleksibel, mulai dari Jalan RE Marta Dinata, Jalan Raya Industri Cikarang, dan Jalan Kapten Sumantri. Jalan RE Marta Dinata adalah jalan utama yang menjadi jalur utama menghubungkan antara Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, seperti yang terlihat di sebelah kiri warna biru. Sementara pada Jalan Raya Industri adalah jalan lokal yang menghubungkan Jalan RE Marta Dinata dan kawasan industri JOPK dan di Cikarang. Alasan pemilihan site. 1. Terletak pada daerah dengan mobilitas tinggi seperti yang sama-sama kita ketahui untuk setiap harinya di perempatan tersebut. Terletak di jalur utama yang menghubungkan Bekasi dan Karawang, serta tempat perekonomian yang sangat strategis dan dapat diakses dengan mudah. Terdapat berbagai fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, restoran, akses angkutan umum yang menghubungkan langsung ke kawasan industri. Kualitas dan kelengkapan pedestrian kurang memadai dan beralih fungsi. Trotoar yang kurang memadai dan kurangnya rambu lalu lintas, sehingga sering terjadi kemacetan. Untuk yang ketiga, trotoar rusak. Kurangnya pemeliharaan terhadap trotoar sehingga menjadi rusak dan beralih fungsi, menjadi tempat parkir, sehingga menyebabkan kurang nyaman bagi pengguna jalan dan disabilitas. Yang keempat, bahu jalan menjadi tempat perdagangan kaki lima. Penggunaan bahu jalan sebagai tempat jual beli karena kurangnya lapak bagi para pedagang. Demikian untuk presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bibit atas presentasinya ya. Pertama, sama dengan seperti yang tim yang lainnya, upayakan dalam menyajikan PowerPoint itu buat slide yang semenarik mungkin ya, bisa full color ya, juga dalam hal penyajian
seperti itu. Contoh terkait coba slide pertama. Nah, seperti ini. Jadi upayakan cover itu sebetulnya daya tarik yang paling utama ketika diperlihatkan atau diberikan PowerPoint ya berbentuk printan seperti itu, sehingga upayakan cover itu buat semenarik mungkin ya. Tadi sudah saya berikan masukan terkait tampilkan foto-foto lokasi di SGC seperti Iya, itu. Pak. Yang masalah itu bisa ditampilkan di sini seperti itu. Untuk referensi desain-desain PowerPoint itu bisa kalian searching banyak kok seperti itu. Jadi makanya ketika kalian ikut seminar, ikut kegiatan-kegiatan seminar ya, itu bisa kalian memperhatikan bagaimana mereka menyajikan PowerPoint itu yang menarik seperti itu. Sama juga seperti ini mengenai cover, kalau kayak lihat kayak gini kan jadinya kurang menarik kayak gitu. Ini adalah materi terkait dengan studi kasus, ya lokasinya udah jelas, masalahnya sudah jelas, tapi di dalam covernya tidak ada gambar dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi Mas Bibit dan Rangga Sutowo ya coba cari referensi PowerPoint yang menarik. Kenapa saya bicarakan seperti ini? Karena memang kita sebagai seorang arsitek itu kekuatan kita ini adalah di presentasi seperti itu. Dan kunci keberhasilan presentasi itu adalah 50% ada di bagaimana kalian menyajikan PowerPoint ini semenarik mungkin seperti itu. Oke, yang kedua seperti slide yang kedua ini ya, coba bisa dipindahkan. Nah kayak gini, ini kan sebetulnya coba bandingkan dengan slide yang saya studi kasus ya. Coba saya sharein dulu seperti ini ya, sebentar ya, saya post dulu nih. Udah terlihat? Sudah, Pak. Nah, kayak gini-gini. Ini kan slide-slide yang menarik dilihat seperti itu kan. Ya. So, seperti ini. Upayakan memang ketika menampilkan foto itu full aja. Kayak gitu. Jangan tanggung-tanggung, jangan buat kecil seperti ini misalkan ya. Dibuat kecil. Kan kalau kalian perhatikan tadi ya ada yang kecil seperti ini ya. Padahal masih ada ruang kosong lainnya seperti itu. Jadi upayakan ya sudah dimaksimalkan saja seperti itu sehingga enak terlihat di bacanya. Yang kedua adalah terkait dengan ini kenapa saya full kan ini ya karena memang memaksimalkan slide seperti itu. Contoh misalkan ini kan JPEG nih, saya coba fullkan seperti ini ya. Oh, fullnya ternyata seperti ini. Tapi kalau ininya misalkan ya di sininya ini adalah kalau ditarik seperti ini kan cenderung dipaksakan ya. Jadi gambarnya itu tertarikan seperti itu ya. Maka saya buatkan seperti ini ya, ditambahkan seperti ini tujuannya apa? Supaya untuk menutupi kekosongan pada slide seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kayak gini ya. Ini dibagi 3 ya. Nah, ini sebetulnya tulisannya masih kecil nih. Harusnya bisa lebih besar. Jadi ini itu bisa sampai ke sini sebetulnya. Jadi untuk menampilkan tulisan, gambar dan memanfaatkan slide itu benar-benar terisi full, tidak ada yang kosong. Seperti itu nih, kayak gini tidak ada yang kosong. Ya. Kayak gini tidak ada yang kosong seperti itu. Oke, itu penyajiannya ya Mas ya. Iya Pak. Upayakan nggak apa-apa, ini belajar ya dan saya berharap ya di mata kuliah ini kalian pun belajar juga bagaimana menyajikan presentasi yang menarik seperti itu.
Oke, silakan share kembali Mas Bibit. Tampilkan lagi. Oh, ini udah ya. Oke. Coba slide ketiga. Nah, kayak gini ya. Ini foto. Ini masih ada lahan kosong. Ini masih ada lahan kosong kan. Atas, bawah, kiri, kanan masih ada lahan kosong. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan tulisan. Upayakan tulisan jangan langsung dibanyak seperti ini. Pusing ini. Ya, dibuat beberapa paragraf bisa. Seperti itu. Jadi melihatnya pun enak, membacanya pun enak. Poin-poin saja sebetulnya. Kalau di dalam PowerPoint itu jangan membuat kalimat yang panjang. Tapi kalian ingin menjelaskan ya dengan poin, cukup dengan poin-poin saja seperti itu. Ya, jadi gambar ini masih ada lahan kosong. Begitu juga dengan yang lainnya ya di slide-slide lainnya. Coba ke permasalahan. Oke, seperti ini permasalahan. Ini tampilannya juga upayakan ini jangan, ini kayaknya di copy paste ini bukan copy paste JPEG. Nah, saya coba stopkan dulu. Nah, ini terlihat ya. Jadi upayakan ketika ingin copy paste, ini terlihat kan PowerPoint saya ya. Coba. PowerPoint-nya, nah pastenya itu di paste spesial aja, paste spesial, JPEG atau bitmap seperti ini, sehingga nggak pecah seperti itu lokasi ininya gambarnya. Ya, jadi lah kalau kembali lagi ke yang presentasi Mas Bibit di sini, ini terlihat bahwa mapnya itu nariknya kesannya itu kurang proporsional ya, benar kan ya? Kurang proporsional ya. Terus juga ini kayaknya sisi view-nya kurang tepat ini. Seharusnya masih bisa di lokasi yang lebih enak lah dilihatnya seperti itu. Oke, untuk terkait dengan pemilihan site, saya pun tahu lokasi SGC ini banyak masalah ya. Dan ini saya kira bagus menjadikan pemilihan tepat tim ini ya. Jadi masukan saya tadi adalah diperbaiki ya PowerPoint-nya sesuai dengan saya yang minta tadi, dan silakan lanjut ke materi selanjutnya terkait identifikasi dan analisis. Udah punya kan PowerPoint-nya? Iya Pak, punya Pak. Studi kasus sudah ya? Iya. Oke. Baik, silakan ditutup dulu Mas Irsyad. Oke, satu lagi saja deh. Satu lagi silakan. Siapa yang mau presentasi? Saya tidak akan menunjuk, yang mau saja. Tidak ada yang mau? Oke, kalau tidak ada mau, saya akan coba menjelaskan ke terkait dengan pertemuan hal yang harus kalian lakukan di selanjutnya. Jadi sesuai yang tadi kalian dengarkan bahwa setelah kalian selesai melakukan pemilihan alasan site, maka kalian masuk ke tahap selanjutnya. Masing-masing kelompok membuat identifikasi dan analisis berdasarkan 8 elemen urban design menurut Sirvani ya, yaitu mengenai land use, building form, sirkulasi dan parking, open space, activity support, pedestrian, signage, dan preservation seperti itu. Nah, di sini yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi kondisi existing
kemudian menganalisisnya. Seperti itu. Nah, sedangkan skala ini ya, ini adalah skala analisis lokasi yang ada di sana, luasannya berapa. Seperti ini masih existing, seperti itu. Dan juga isunya terjadi isu mengenai tata guna lahan apa, seperti itu. Kedua, building form, ya, ini adalah terkait dengan kalian menjelaskan terkait kondisi masa bangunan kiri kanan yang kalian identifikasi mengenai ketinggian masa bangunan, lagamnya seperti apa, ya, fasad bangunannya, apakah kalau di kawasan Bekasi ya pasti biasanya modern ya, tropis modern seperti itu. Nah, terus kalian perhatikan kondisi existing HDB KLB GSB-nya berapa. Seperti itu. Jarak antar masanya bagaimana, materialnya seperti apa. Nah, kalian buat seperti ini. Ya. Yang ketiga adalah sirkulasi dan parking. Nah, Google Earth yang sudah kalian buat, yang sudah kalian tampilkan, ya, tadi kalian buat di SketchUp seperti ini, ya, dibuat semenarik mungkin, ya, seperti ini. Jadi yang Google Map yang ini, ya, dibuat jadi seperti ini. Nah, kalian jelaskan masalahnya seperti apa, sirkulasi masalahnya, parkingnya seperti apa, solusinya seperti apa, kayak gitu. Kemudian ini masih sirkulasi parking, ya. Yang selanjutnya adalah open space. Nah, di kawasan kalian bagaimana? Ada tidak open space? Ya, kalau tidak ada open space, ya, kalian jelaskan dulu masalahnya, masalahnya seperti apa. Dan kalau tidak ada open space, kira-kira di lokasi tersebut ada nggak lahan yang kira-kira lahan-lahan kosong atau lahan-lahan potensial yang bisa dijadikan open space, seperti itu, sebagai identifikasi. Jadi ini tetap analisis masalah di breakdown mengenai open space-nya seperti apa. Nah, dibuatkan solusi, seperti itu, solusinya seperti apa. Activity support, jadi activity support ini lebih kepada pelengkap kawasan koridor, seperti zebra cross, signage, lampu lalu lintas, trotoar, ya, padan bangunan dan sebagainya, penerangan PJU, ya, dan sebagainya. Nah, kalian jelaskan di sini, ya, di sini ada nggak activity supportnya? Kalian tahu searching dulu activity support itu apa saja sih, ya, karena mungkin yang studi kasus yang ini lokasi apa untuk elemen poin-poin activity support itu hanya seperti ini. Bisa jadi activity support tadi ada yang lain dari yang dijelaskan seperti yang ada di sini. Seperti itu. Nah, ini pedestrian, ya, pedestriannya dijelaskan, ya, masalahnya seperti apa. Ya. Kalau bisa ini dikasih poin-poin penomoran. Ya, misalkan gambar ini lokasinya di mana, kasih nomor aja. Ini misalkan 1 di sini satunya. Itu 2, di sini tulis 2 di sini. Ini juga 2 di sini, seperti itu. Untuk bisa foto ini lokasinya berada di mana, seperti itu. Nah, ini pedestrian way, lebaran trotoar, ini solusinya sebetulnya. Nah, solusinya kalian harus cari peraturan SNI mengenai mengenai jaringan jalan, seperti itu. Nanti saya sharekan lah peraturan mengenai pedestrian, seperti itu. Nah, signage, ya, sama masalah solusinya. Jadi terkait dengan tugas kalian 1 minggu ke depan adalah kalian mengidentifikasi existingnya seperti apa, kemudian dianalisis. Analisisnya itu sampai ke tahap solusinya seperti apa. Ya. Jadi ini ada sekitar 1, 2, 3, ada 10 ya, 10 halaman. Ya. Saya yakin bisa sebetulnya kalian kerjakan dalam 1 minggu ke depan, seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas selanjutnya? Assalamualaikum Pak.
Oke, Nah, silakan. ini Pak, Hmm, terkait PPT itu Pak, boleh dikirim hmm, ulang nggak Pak? Punya saya boleh. nggak bisa di-download Pak. Nggak bisa di-download. Oke, Siap. saya coba share lagi di pertemuan keempat ya. Baik Pak. Oke, saya coba share lagi nih. Bentar, takutnya lupa. Saya share sekarang. Silakan sambil saya upload. Kalau ada yang pertanyaan lain, silakan ditanyakan saja. Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Untuk kelompok saya kemarin kelompok 2 yang direvisi lokasinya Pak, yang sekelompok sama dia kan belum upload ulang Pak. Nah itu boleh di-upload di pertemuan 3. Boleh 3, 4 nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak. Oke. Kita masih proses. Oke, sambil masih loading berat nih. Jadi begitu saja ya di pertemuan sekarang. Saya cuma ingin melihat apa yang sudah kalian kerjakan tugas pertamanya. Jadi untuk lokasi mayoritas cocok untuk ditata karena memang banyak masalah ya yang terjadi, sehingga untuk layak untuk untuk kan jadi studi kasus untuk perancangan koridor. Untuk selanjutnya berarti harapan Jumat depan ya maksimal, kalau bisa Jumat depan tugas identifikasi dan analisis bisa di-emailkan. Kenapa hari Jumat? Supaya saya bisa membaca dulu hasil tugas kalian, biar Sabtu nanti kalian presentasikan lagi. Oke? Cukup sekian dulu ya dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tadi siapa yang mau? Ya, Anom, Yesus Kristus. Jul Yesus ngomong. Om Jul Yesus. Jul. Mana kulkas gua anjing? Agak muncul sih, Jul. Tidur, Pe. Lagi di PT, lagi di PT. PT, salam sama bos lu. Tina keling. Udah keluar ah. Suwe lu.